But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. Was that their final known goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Sore yang biasa di Bandara Soekarno-Hatta, langit Jakarta kelabu, tapi tidak ada yang istimewa. Sampai iring-iringan dari negeri jauh itu tiba, timnas Cina akhirnya mendarat di Indonesia, membawa nama besar, sejarah panjang, dan beban kualifikasi Piala Dunia. Mereka berjalan cepat, diam, dingin. Tapi begitu sampai di luar area kedatangan, beberapa dari mereka segera berhenti, menepi, lalu tanpa ragu menyalakan rokok, bukan di sembarang tempat. Mereka melakukannya di zona merokok resmi yang disediakan. Tidak melanggar aturan, tak mengganggu siapapun secara langsung. Tapi tetap saja, ada yang terasa janggal. Ini bukan soal peraturan, ini soal wibawa, soal etika, soal sosok yang mereka wakili. Mereka bukan turis biasa, bukan pria-pria kelelahan yang baru pulang kerja. Mereka adalah pemain tim nasional, atlet yang seharusnya mewakili semangat, disiplin, dan kesehatan. Apa pantas baru tiba di negeri orang untuk bertanding atas nama negara, lalu hal pertama yang dilakukan adalah merokok? Banyak yang melihat, staf bandara, wartawan, penumpang lain, beberapa hanya saling pandang. Tapi ketika foto dan video tersebar, publik Indonesia mulai bicara. Ya memang tempatnya boleh. Tapi masa atlet nasional baru nyampe langsung merokok? Atlet itu panutan. Gimana kalau anak-anak nonton dan pikir itu biasa? Sementara itu, kejutan lain menanti di luar. Bus jemputan untuk timnas Cina pun sudah menunggu. Bus tua, catnya pundar, bentuknya jauh dari mewah. Bukan bus biasa untuk standar internasional, tapi bus itu datang tepat waktu dan tanpa basa-basi. Para pemain masuk satu persatu. Mungkin dalam diam, mereka menyadari bahwa ini bukan sekedar soal transportasi. Bagi Indonesia, bus itu adalah simbol, sebuah pesan tenang namun jelas. Beginilah rasanya jadi kami dulu di negeri kalian. Karena ketika timnas Indonesia datang ke Cina, yang mereka dapat bukan sambutan hangat, bukan bus nyaman, bukan latihan ideal. Yang mereka dapat adalah perlakuan dingin, bahkan dianggap tak pantas sebagai lawan yang setara. Jadi sekarang Indonesia tak membalas dengan teriakan, tak dengan kata-kata, tapi dengan perlakuan yang sepadan. Bukan kasar, tapi cukup untuk mengingatkan. Dan soal rokok itu, mungkin Cina akan bilang, kami tidak melanggar aturan, tapi Indonesia tak bicara soal aturan. Indonesia bicara soal sikap, martabat, dan hormat. Karena dunia sepak bola, kemenangan bukan hanya soal skor, tapi juga soal bagaimana kami bersikap saat jadi tuan rumah dan saat jadi tamu. Timnas Cina akan menghadapi tantangan paling menegangkan dalam perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat bertandang ke Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Laga ini akan digelar di tengah dukungan penuh puluhan ribu supporter Garuda yang dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik dan militan di Asia. Saking dahsyatnya tekanan yang akan dihadapi, media-media Cina bakal menjuluki GBK sebagai rumah iblis, simbol dari atmosfer menakutkan yang akan menyelimuti stadion sepanjang pertandingan. Julukan rumah iblis itu bukan tanpa alasan. Gelora Bung Karno telah lama dikenal sebagai benteng yang sulit ditembus oleh tim lawan. Dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton dan tata akustik stadion yang menyalurkan gemuruh supporter ke seluruh penjuru lapangan, tekanan mental bisa langsung terasa sejak menit pertama. Nyanyian-nyanyian membahana, bendera-bendera raksasa berkibar, serta koreografi megah dari para pendukung Garuda menjadi bagian dari senjata non-teknis Indonesia yang kerap membuat lawan gentar bahkan sebelum peluit awal dibunyikan. Laga ini bukan sekedar laga, melainkan bentrokan gengsi antara dua kekuatan Asia Timur dan Tenggara. Indonesia kini tengah dalam tren positif di bawah asuhan Patrick Kluivert, diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi yang kini menjadi tulang punggung tim seperti Tom Hay, Rafael Struijk, Oli Romani, hingga Jesus. Kombinasi pemain lokal dan diaspora telah mengangkat level permainan Indonesia secara signifikan, membuat mereka tidak hanya disegani, tapi juga mulai diperhitungkan sebagai pesaing serius di kawasan. Di sisi lain, Cina datang dengan ambisi besar untuk meraih hasil maksimal. Namun mereka sadar, mencuri poin Jakarta bukan hal yang mudah. Apalagi dengan tekanan atmosfer rumah iblis yang siap menelan siapa saja yang tidak siap mental.
Mentalitas pemain, pengalaman bertanding, dan ketenangan dalam menghadapi tekanan menjadi kunci utama bagi tim tamu jika ingin pulang dengan kepala tegak. Selain itu, laga ini juga syarat dengan makna psikologis dan historis. Dalam beberapa tahun terakhir, rivalitas antara Indonesia dan Cina di dunia olahraga semakin mencuat, terutama dalam cabang seperti sepak bola dan bulu tangkis. Pertemuannya menjadi panggung unjuk kekuatan baru, sekaligus membuktikan siapa yang lebih siap dalam era kebangkitan sepak bola Asia. Laga ini pun diprediksi akan berlangsung dalam tempo tinggi, penuh kontak fisik, dan intensitas emosi yang tinggi. Wasit akan mendapatkan tantangan berat mengatur ritme permainan, dan setiap keputusan akan menjadi sorotan. Sementara itu, dukungan penuh dari tribun akan terus menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda. Apapun hasil akhirnya, laga ini akan dikenang. Bagi timnas Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar telah naik kelas. Dan bagi Cina, ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Sebuah perjalanan ke rumah iblis yang akan menguji keberanian, kualitas, dan ketangguhan mental mereka.